Connected. Connected. Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya. Semuanya menghadap ke sini, ke depan. Pantun. Pantun adalah salah satu karya sastra asli Indonesia berbentuk puisi lama yang terikat dengan aturan dalam penulisannya. Pantun dapat dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia susah, senang, sehat, dan sakit juga dapat ditulis melalui pantun. Bagian pantun. Pantun terdiri atas dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah bagian pantun yang terletak dalam baris pertama dan kedua. Sampiran berfungsi untuk membentuk rima. Sedangkan isi adalah bagian pantun yang terletak pada baris ketiga dan keempat. Isi menggambarkan tujuan atau maksud dari pantun. Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris. 2 baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Antara sampiran dan isi tidak ada hubungannya. 3. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 4. Memiliki sajak atau rima AB-AB. Jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan. Berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun dibedakan menjadi 3. 1. Pantun anak-anak, yaitu pantun yang mempunyai hubungan dengan masa anak-anak. Pantun anak-anak bisa menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. 2. Pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan seperti kasih sayang, iba, iri, dan nasib. 3. Pantun orang tua, yaitu pantun yang mempunyai hubungan dengan orang tua, umumnya mengenai adat, budaya, agama, dan nasihat. Contoh pantun anak-anak. Terbang rendah burung kutilang, hingga pindahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli timun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun.
Contoh pantun orang muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Contoh pantun orang tua. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Ada lebah datang mengingat, diberikan obat oleh sejuta manfaat. Pergi sekolah dengan penuh semangat, semoga segala ilmu dapat bermanfaat. Jenis pantun berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. 1. Pantun jenaka, yaitu pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. 2. Pantun nasihat, yaitu pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral dan budi pekerti. 3. Pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. 4. Pantun kiasan, yaitu pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contoh pantun jenaka. Kapal berlayar di Laut Jawa, nakoda mengacungkan jempol, adik menangis lalu tertawa, melihat kakak masih mengompol. Maka pantun itu adalah anak kecil yang tadinya menangis menjadi tertawa karena melihat kakaknya mengompol. Contoh pantun nasihat. Kakak berangkat kerja di kala fajar, tak lupa membawa bekal makanan. Barang siapa yang rajin belajar, pasti akan sukses di masa depan. Maka pantun itu adalah dengan rajin belajar, seseorang dapat meraih kesuksesan di masa depan. Contoh pantun teka-teki. Main bola sama teman-teman, baru selesai saat malam hari. Kalau panas tidak digunakan, kalau hujan dicari-cari. Maka pantun itu adalah benda yang kalau panas tidak digunakan, tapi kalau hujan dicari-cari, yaitu payung. Contoh pantun kiasan. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maka pantun itu adalah memiliki keinginan yang sangat besar, namun sangat mustahil tercapai. Cara menentukan amanat atau pesan pantun. Pantun mengandung amanat atau pesan. Amanat dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun. Amanat dalam pantun terletak pada bagian isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Cara menentukan amanat atau pesan pantun adalah sebagai berikut. 1. Bacalah pantun tersebut dengan saksama. 2. Perhatikan baris ketiga dan keempat yang merupakan bagian isi pantun. 3. Pahami isi pantun tersebut, kemudian tentukan amanat sesuai isi pantun. Contoh pantun dan amanatnya. Perhatikan contoh pantun dan amanatnya berikut. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Amanat yang terkandung dalam pantun adalah segeralah meminta maaf bila memiliki kesalahan. Demikian penjelasan tentang pantun. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Sudah ditonton videonya? Yang tadi tentang apa? Tentang pantun. Apa itu pantun tadi? Pantun adalah salah satu karya sastra asli Indonesia dengan komposisi yang ketika aturan dalam penyajiannya. Ciri-cirinya ada apa saja? Ciri-ciri pantun, ada yang tahu? Saya tahu. Apa?
Ciri yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Terus yang keempat, memiliki sajak atau rima A, B, A, B. Tahu nggak A, B, A, B itu apa? Sama yang dikatakan di sini Ibu ada contoh ya. Ibu ada contoh puisi. Perhatikan depan. Kenas, pelatih, perhatikan. Ibu ada contoh. Nah, maksud dari A, B, A, B ini apa ya? Kamu kan bertanya-tanya apa itu A, B, A, B maksudnya. Nah, biasa nih guys, kita ngambil dari sini. Ini A, ini B, ini A. Ini B, ini C, B. Nah, A, B, A, B. A, B, A, B. Nah, itu yang maksudnya dengan jadi dia setiap baris ini dia mempunyai rima. Kalau rima pertama dia saja A, kalau rima kedua dia B, rima ketiga dia A lagi, rima keempat dia B. Terus jenis-jenis pantun. Jenis pantun ini ada jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan ya. Berdasarkan siklus kehidupan dia ada 1, 2, 3. Ada 3. Kenzo perhatikan. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Jenis pantun anak. Apa itu pantun anak-anak? Adalah pantun yang mempunyai hubungan dengan berarti kalian masuk ke sini ya. Masuk ke pantun anak-anak. Nah, biasanya pantun anak-anak ini dia tentang sukacita, duka-cita ya. Tentang suasana hati senang. Nah, di sini ada contoh. Siapa yang bisa membaca contoh dari pantun ini? Ada yang bisa tak? Ya, baca dengan irama. Ibu kasih contoh ya. Ibu bacakan. Dengarkan. Terbang rendah burung kutilang hingga bidahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Siapa yang bisa membacakan ini? Baca aja. Baca jadi. Iya. Terbang rendah burung kutilang hingga bidahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, siapa yang bisa? Ayo. Terbang rendah. Hingga tidak sampai menoleh, hatiku senang tidak kepalang. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Oke, jadi ini adalah pantun apa? Pantun anak-anak ya. Terus ada juga pantun anak muda. Pantun anak muda itu apa? Apa itu pantun anak muda? Yaitu pantun yang mengenal kehidupan masa muda. Biasanya dia tentang apa kalau masa muda? Tentang hubungan asmara, ya, tentang perasaan sayang, sedih, ya. Terus di sini ibu ada contohnya. Ibu ada contoh dari pantun anak muda. Siapa yang bisa membacakannya? Ada
Oke. Ini saja rimanya. Benar dari rimanya? Benar dari rimanya? Ini rima A. Ini rima B. Ini rima A. Ini rima B. Jadi A, B, A, B. Benar ya? Benar. Oke, ada lagi ya jenis yang satu lagi, yaitu jenis pantun berdasarkan isinya, yaitu ada empat ya. Yang pertama apa? Yang pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? Baik, pantun yang lucu, pantun jenaka. Kalau pantun yang kedua apa? Pantun nasihat. Kalau pantun nasihat itu yang pasti dia berisi nasihat. Terus yang ketiga ada pantun teka-teki. Kalau pantun teka-teki ini berarti kita berdebat ya, teka-teki ya. Terus yang keempat ada pantun apa? Oke, pantun kiasan. Bisa dipahami materinya? Bisa dipahami materinya? Bagikan kalian menjadi dua kelompok ya. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sini. Kelompok satu dia ada berarti Apis, Dewan, dan Dapat. Kelompok dua Kenneth, Gisel, Tilkis, Kesko, Noah, Rival. Silahkan pindah. Sudah?
menarasikan hasil kerjasama kami. Latihan rantun pada gambar ke-1 adalah menatap luas hamparan langit, burung elang terbang di awan, ilmu diberi penuh semangat, jasa